itu. Bagaimana dengan 7 tersangka yang tidak bersalah, kemudian ada yang cacat tubuh, menjadikan cacat. Gempar, dalam penyiksaan 7 tahanan rekayasa kasus Vina akhirnya dibongkar, Bu Widya bikin shock. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini yang mengikuti kasus Vina pastinya masih penasaran nanti endingnya gimana sih ya? Apakah enam terpidana itu bebas dengan mudah atau masih berbelit-belit, ini sudah berbulan-bulan juga. Dan dimana pastinya Ibu Widya selalu mengomentari atau mengedukasi dari sisi sejauh mana kasus ini. Yang terbaru adalah kan Sudirman, salah satu terpidana yang belum dipindahkan ke lapas Kesambi Cirebon, mendapat perlakuan yang kurang manusiawi, ditembak sama peluru karet bagian punggung bawahnya sampai duduk aja kesulitan. Itu informasi yang sangat mengenaskan, dan itu bisa valid dari informasi pengacara Ibu Titin yang kemarin sudah menjenguk Sudirman di lapas Bancai ya. Seperti apa nih komentarnya Ibu Widya ini sampai miris lah dengan salah satu terpidana yang bernama Sudirman ini. Saya jadi ingat kata-kata seseorang, kalau ada yang main-main, saya akan gigit pakai cara saya sendiri. Bisa melalui Polri, bisa melalui jaksa, bisa melalui yang lain-lain. Hebat kali ya. Kenapa? Melihat yang namanya kasus yang namanya mengenai Vina ini, ya kan, tidak ada kelanjutannya. Kenapa? Kalau kalian ada yang main-main, pakai cara saya sendiri, ya kan? Pakai cara saya sendiri, saya bisa bisikin melalui yang namanya Polri, ya dah. Kenyataan Sudirman sekarang ini seakan-akan orang yang penting negara ini tidak peduli. Tidak ada kunjungan apapun. Sudirman mengalami kekerasan, Sudirman mengalami kelumpuhan ringan, tulang ekor bengkok karena akibat kekerasan, benda tumpul, dan bekas di dor pakai peluru karet. Itu cerita dari Sudirman. Duh, tega sekali. Makanya saya jadi ingat-ingat ada orang ketika di akhir jabatannya ini baru hidungnya itu sembuh. Kenapa? Baru mencium aroma milenial, ya, aroma kolonial, ya, bukan milenial, aroma kolonial Belanda ya, ya. Ya, karena mengingat kita ada 7 tersangka yang tidak bersalah. Salah satu katanya masih dipinjam kemarin. Apa yang saya sampaikan? Kok ada peminjaman buat dari itu 7 tersangka dipinjam, dikembalikan hanya 6. Yang satu kemana? Sudirman. Ternyata Sudirman lain lapasnya, supaya tidak banyak ditengok ya. Karena cerita dari Sudirman mengalami kekerasan, ya kan, mengalami istilahnya digebukin, diapain itu, ya kan, agar tutup mulut ya. Dan untuk ke keluarga Bu Titin juga diancam begitu. Makanya ada aroma yang namanya bau-bau yang namanya kolonial. Ya wajar bro. Bau apa lagi? Bau PKI? Ada lagi enggak? Selain bau harumnya kolonial itu di Indonesia sekarang ini. Ya Allah Gusti, ya, apa yang terjadi di negara kita? 7 tersangka ada dipinjam, yang satu masih dipinjam. Itu jubir dari siapa sih sebenarnya? Ya, 7 tersangka itu dikembalikan hanya 6, dan satu lagi masih dipinjam. Dipinjam untuk apa sebenarnya? Ya, ternyata yang mengikuti kasus Vina pasti tahu lah Sudirman keadaannya itu seperti apa sekarang yang sudah ditemui oleh Ibu Titin. Pernyataan Ibu Widya ini tuh mirisnya jangan sampai di negara ini ya salah tangkap lagi atau menindas orang-orang lemah gitu kan. Karena kan Sudirman, maaf ya, dia agak sedikit kurang dibanding 6 terpidana lain. Makanya Sudirman ini yang paling disiksa sampai terpisah dengan 6 terpidana lain, padahal kasusnya sama. Kan di sini uniknya begitu ya hukum di Indonesia. Jadinya ini pelajaran lebih hati-hati lagi dan bisa mengedukasi bagaimana menyikapi hukum di Indonesia gitu. Sampai Bu Widya juga bilang
aturan nih ya, nggak hanya dari keluarga dari keluarga Sudirman aja yang bisa ketemu, yang lain juga harusnya memberikan empati, bisa ketemu gitu, entah dari pejabat atau siapa yang lebih peduli lagi sama kasus Vina gitu. Kita dengerin lagi. Ternyata apa yang dialami sama Sudirman saat ini, ya kan, keluarga mereka itu terancam berlari minta perlindungan, sampai-sampai mengejar Ibu Titin nginap. Nah, terus kemudian ada orang yang komen di situ, ya tenang aja Bu Titin, karena apa? Ada Menhukam kita udah diganti kok. Mereka bisa berbuat apa sekarang? Udah terlambat sepertinya. Nunggu orang ini cacat gitu, baru ada tindakan. Nunggu geger dulu baru ada tindakan. Semakin mereka geger, semakin, kalau memang semua orang-orang itu salah tangkap, kenapa belum dibebaskan saat ini, bro? Ya, kenapa belum dibebaskan? Sementara orang yang bunyi di negara kita ini penuh intimidasi loh. Tangkap dia, tangkap Widya, tangkap itu, tangkap ini. Ya nggak boleh orang dijadikan DPO. Kita yang protes masalah orang-orang yang tidak bersalah sampai sekarang belum dibebaskan itu, ya kita disuruh tangkap sama mereka. Ini benar-benar bau yang namanya kolonial Belanda ini mah, ya kan? Kalah dong otoriternya Soeharto dari yang sekarang. Lihat aja itu yang demo kemarin, berapa, 11 orang, 14 orang, 16 orang yang ditangkap, berapa jumlahnya jadinya, banyaknya itu, ya. Nggak heran kan kalau dibilangin ini ngalahin otoriternya itu lama laun. Ini ada apa? Memaksakan untuk seorang anak menghalalkan segala cara, ya kan, menentang semua apa yang ini. Bukankah ada orang yang mau menjabat di negara kita ini, saya bersumpah atas nama Allah memegang teguh undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dipegang apanya? Dipegang doang bukunya. Kalau isinya dirubah-rubah nggak masalah gitu ya. Seenak-enak dewe. Nah, begitu. Ya. Kasihan dengan kondisi Sudirman ya, jangan sampai jadi korban lagi di negara Indonesia ini sebagai hukuman yang salah sasaran sih sebenarnya ini tuh. Sampai-sampai nanti kan tanggal 4 September 2024 PK terpidana 6 terpidana akan segera berlangsung tuh, perdananya nanti sidangnya di tanggal 4 September. Apakah Sudirman juga nanti akan dihadirkan, atau Sudirman sebelum tanggal 4 September nih cuman hitungan minggu segera dipindahkan nggak ya ke Lapas Kesambi Cirebon, seperti 6 terpidana lainnya kan sudah di Cirebon di Lapas Kesambinya. Ini kan Sudirman sendirian di Lapas Bancai. Gimana nanti pas tanggal 4 September perdana 6 terpidana ya gitu. Harusnya kan mereka sama-sama satu hukuman sebelumnya gitu, walaupun 6 terpidana duluan sih yang mengajukan PK. Tapi Sudirman nanti masa ada jilid 3 berikutnya PK-nya lagi gitu. Lagi-lagi dikomentari ya oleh pengacara ini dengan beraninya bilang ya, apakah ada kebohongan dari Rudiana? Sebenarnya rahasia apa yang ditutupi oleh Bapak Rudiana sampai nanti perdana 4 September itu baru 6 terpidana yang bisa PK. Ini Sudirman malah sendirian gitu dan belum bisa mengajukan PK. Ini yang mirisnya tuh, bagaimana mereka prosesnya tuh dibikin sangat alot, panjang sekali gitu. Sebenarnya apa rahasia di balik kepolisian kita ini dengan kasus Vina yang jelas-jelas bukti-buktinya bukan mereka mungkin yang membunuh atau memperkosa almarhumah Vina gitu kan. Sementara handphone Eki aja sampai sekarang tidak dimunculkan, ekstraksi juga belum kan gitu. Kita simak lagi dari pengacara ini nih, yang berani lagi nih, berani. Begitu berapi-apinya, begitu pasang badan untuk menutupi seluruh rekayasa yang disusun atau yang dibuat oleh Ibtu Rudiana di tahun 2016. Kalau tidak ada rahasia yang dipegang oleh Ibtu Rudiana, saya tidak yakin Polri, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, ya kan, sebegitu pasang badan
untuk menutupi rekayasa yang dilakukan itu Rudiana di tahun 2016. Padahal kasat mata orang sudah tahu bahwa ini adalah hasil rekayasa. 8 orang terpidana yang sekarang ada 7 di dalamnya merupakan terpidana seumur hidup. Orang sudah mengetahui bahwa itu adalah hasil rekayasa dan bukan mereka pelakunya. Belum lagi tentang dibukanya ekstraksi percakapan handphone Pina dan beberapa temannya termasuk Widi dan Mega. Lantas bagaimana mungkin hanya kurang dari 1 menit atau kurang dari 5 menit orang melakukan peristiwa sebesar itu? Mulai dari melempari, ya kan, jatuh, setelah jatuh dibawa ke belakang showroom, di belakang showroom diperkosa secara bergiliran, lalu kemudian dibunuh, dibawa lagi ke flyover supaya seolah-olah itu karena kecelakaan. Jadi nggak usah lah, Bapak Kapolri nggak usah terlalu pasang badan. Kalau memang Dari alur cerita ini tuh lucunya mungkin bisa nangkep ini, dengan berprosesnya kejadian itu, ini polisi mungkin dibuatlah BAP seperti itu atau gimana ya, tapi lupa cara mengatur skema waktunya gitu ya. Kalau episode berikutnya tuh waktunya gimana, jamnya aturannya gimana, karena memang nggak mungkin ya dengan waktu segitu singkatnya dan ada bukti dari ekstraksi handphone Widi diperkosa dan lain-lain, kecelakaan itu bener-bener kayak ini rahasia apa sih sebenarnya sampai polisi itu alot banget untuk menanggapi kasus Pina 2016 ini gitu. Kita simak lagi. supaya seolah-olah itu karena kecelakaan. Jadi nggak usah lah, Bapak Kapolri nggak usah terlalu pasang badan. Kalau memang sudah terlanjur terjadi misalnya rekayasa itu, ya sudah cukup minta maaf aja. Tidak harus bereaksi sekeras itu untuk menutupi. Karena bagaimanapun cara institusi Polri untuk menutupi ini, tidak akan mungkin lagi masyarakat percaya. Anda perlu menyadari bahwa institusi Polri itu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi itu instrumen, bukan milik perorangan atau milik individu. Itu bukan polisi swasta. Kalau polisi swasta ya sah-sah saja kan, siapa yang bayar ya itu yang dibela. Beda dengan institusi negara. Institusi negara nggak boleh seperti itu. Institusi negara itu harus tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan, tegak lurus terhadap kebenaran. Untuk apa? Untuk melahirkan keadilan. Ya, apa-apa saja upaya yang dilakukan oleh Mabes Polri untuk menutupi skenario ini supaya tidak terbuka, antara lain dengan menyembunyikan Sudirman. Sudirman itu semua orang sudah tahu Pak, bahwa Sudirman itu memiliki keterbatasan kecerdasan. Dia boleh dikatakan idiot, ya kan? Dan dia tidak punya prinsip dan tidak punya kemandirian, ya kan? Bayangkan di dalam berkas perkara itu juga dia menyatakan bahwa dia bukan pelaku, tetapi di dalam pengakuannya di beberapa keterangan di penyidikan dia mengakui. Artinya kan dari situ kita sudah bisa menggambarkan bahwa saudara Sudirman ini kan memiliki kekurangan. Oleh karena itu saya pikir ya janganlah, apalagi ini kan sangat menyakitkan perasaan masyarakat. Di hari ulang tahun negara Republik Indonesia kemarin itu masih muncul Ibtu Rudiana, padahal itu Sumardi menyatakan kemarin bahwa dia sudah dinonaktifkan, akan tetapi dia masih memimpin upacara di tingkat kecamatan. Itu artinya dia masih menjabat. Sampai-sampai nih kita semua tuh netizen jadinya nggak percaya lagi ya sama kepolisian mungkin ya, karena kan ini sangat rumit kasusnya, padahal sudah banyak saksi, ditambah lagi Dede, Liga, Akbar semuanya bersuara. Terus
ini tuh sebenarnya Bapak Rudiana punya rahasia apa ya gitu sampai sekuat ini gitu ya, nggak diusut, nggak dipanggil, nggak diminta keterangan. Kemarin juga pemberhentian Ibtu Rudiana itu hoax gitu kan, ya kan, ya udahlah, kita ikutin aja nanti perdana PK 6 terpidana dulu di tanggal 4 September 2024 seperti apa. Ditunggu aja update-nya di channel Suara Hati Sang Istri ya. Jangan lupa tanggapan di komentar. Bye.